Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komas Kerana dengan NIM C02213120. Perkenalkan, nama saya Nurul Afriani dengan NIM C02213116. Perkenalkan, nama saya Hermianti dengan NIM C02211312. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wanda Jelita dengan NIM C02213446. Perkenalkan, nama saya Elizabeth dengan NIM C02211325. Perkenalkan, nama saya Hermawan NIM C02213338. Kami dari kelompok 3 kelas akuntansi C akan membahas tentang edukasi Pancasila, bagaimana mempertahankan eksistensi Pancasila yang semakin hari semakin menurun. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mempertahankan eksistensi Pancasila semakin hari semakin memudar, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Pancasila dan makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pancasila adalah ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pancang berarti 5 dan silang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumus dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna bahwa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antara sesama manusia Indonesia, antara bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai makna yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kesembilan, setiap bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia, mempunyai makna memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras maupun budaya. Adapun penerapan sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama, kebersamaan. Perilaku ini bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi sikap kebersamaan, saling membantu dan gotong royong antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, persatuan bangsa. Makna sila ketiga berikutnya berisi tentang tekad yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan dari kebersamaan tersebut adalah agar dapat mewujudkan persatuan bangsa yang serta agar terbebas dari segala bentuk konflik masyarakat. Sila keempat, Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kita sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna sebagai berikut. 1. Keadilan. Keadilan harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia. Misalnya berdasarkan undang-undang setiap masyarakat berhak memiliki hak yang sama dalam proses hukum. 2. Adil. Makna sila kelima Pancasila berikutnya ialah proses pengembangan sikap adil sesama manusia yang menjadi unsur naluri dalam pembentukan kedamaian rakyat atau masyarakat Indonesia. 3. Hak dan kewajiban.
Makna sila kelima Pancasila yang selanjutnya ialah adanya wujud menyeimbangkan dan menyelaraskan serta menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Bagaimana cara kita mempertahankan eksistensi Pancasila semakin hari semakin menurun? Dengan cara pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif terhadap tanpa paksaan. Yang kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Ketiga, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara.